Elon Musk, Tesla, SpaceX, dan pencarian masa depan yang fantastis. Karya Ashley Vance. Elon Musk, pengusaha kaya raya yang bertekad menyelamatkan umat manusia. Dalam setiap perbincangan teknologi masa depan, nama Elon Musk hampir selalu ada. Ini bukan hal berlebihan kok, mengingat bisnis yang dijalankannya memang berorientasi pada masa depan. Sebut saja perusahaan mobil Tesla dan proyek luar angkasa SpaceX. Nah, kita nggak bakal membahas Tesla atau SpaceX. Kita akan membahas spesial tentang latar belakang dan kehidupan pribadi Elon Musk. Musk terkenal akan cita-citanya yang terdengar muluk. Dia juga dikatakan sering memberi beban kerja yang luar biasa. Bahkan kerap melakukan kekerasan verbal pada para pegawainya. Musk juga pernah mencaci salah satu pegawainya yang lebih memilih datang ke proses kelahiran anaknya dibanding menghadiri acara perusahaan. Dalam pandangan Musk, pilihan karyawan cuma ada dua. Berkomitmen 100% untuk mengubah sejarah dunia atau nggak melakukan apapun. Terlepas dari kontroversi ini, para pegawainya tetap menghormati sosoknya serta misi-misinya. Mereka tahu banget kalau misi Musk akan membawa kesuksesan. Di samping itu, Musk nggak cuma berandai-andai, tapi benar-benar mengusahakannya. Apa sih ambisi terbesar Elon Musk dengan perusahaan-perusahaannya ini? Kenapa dia ingin banget menyelamatkan umat manusia dari kehancuran? Dari mana idenya mengangkut umat manusia ke Mars? Semua pertanyaan itu akan dijawab lengkap dalam Noisebook ini. Termasuk hal paling pribadi sekalipun. Yakni, kenapa orang sehebat Elon Musk justru gagal mempertahankan rumah tangganya. Elon Musk dan empatinya pada dunia. Elon Musk sebenarnya bukan satu-satunya pengusaha yang meraih kesuksesan dalam industri teknologi. Tapi kenapa ya? Gebrakan yang dilakukannya selalu signifikan dan disorot media. Semua itu berawal dari cara Musk memandang dunia. Jangan samakan dia dengan pengusaha Silicon Valley kebanyakan yang hanya berorientasi dan terobsesi dengan uang. Musk punya pandangan yang unik, yakni empatinya pada dunia sangat besar. Karena kepedulian yang mendalam pada umat manusia, dia punya cita-cita menyelamatkan umat manusia dengan memindahkannya ke planet Mars. Menurut Musk, bumi yang rentan tertabrak asteroid dan memiliki sumber daya yang kian berkurang ini sudah nggak bisa lagi dijadikan rumah. Kegigihan Musk pada cita-citanya terlihat jelas dalam jadwal mingguannya yang super sibuk. Dia akan memulai hari Seninnya di kantor SpaceX di Los Angeles. Di sana dia akan bekerja sampai Selasa malam. Selanjutnya, dia pergi naik jet ke Silicon Valley di mana dia menghabiskan Rabu dan Kamisnya di kantor Tesla. Setelah itu, dia balik lagi terbang ke LA. Bayangkan, orang macam apa yang sanggup konsisten dengan gaya hidup seperti itu? Kecuali orang tersebut benar-benar yakin pada apa yang dia lakukan. Inilah mengapa Elon Musk semakin gak terkalahkan. Masa kecil Musk yang menyedihkan membentuk karakter inovatif dan ambisiusnya. Elon Musk memiliki masa kecil yang cukup keras di tempat tinggalnya di Afrika Selatan. Saat muda dulu, Elon Musk hampir nggak punya teman. Dan hubungan dengan ayahnya, Errol Musk, nggak begitu baik. Saat orang tua Musk berpisah, dia memilih tinggal bersama ayahnya. Tapi ternyata hidup dengan ayahnya nggak baik. Dia sering bersitegang dengan ayahnya di rumah, juga dibully di sekolahnya. Sebagai bentuk pelarian dari permasalahannya kala itu, Musk memilih membaca dan belajar. Dia punya ingatan fotografis yang luar biasa. Jadi dia sanggup membaca 2 ensiklopedia, bahkan mengingat semuanya. Buku yang memberi pengaruh besar pada Elon Musk kecil adalah The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Buku ini menyadarkannya bahwa menjawab pertanyaan memang gak mudah, tapi mengajukan pertanyaan yang benar jauh lebih susah. Pada masa kecilnya ini, Musk sudah mulai memikirkan berbagai pertanyaan yang bisa mengembangkan dan memajukan peradaban manusia.
Saat dia masuk SMA, dia punya pemikiran yang kuat yang berhubungan dengan tenaga surya, menempati planet lain, sistem bank tanpa menggunakan kertas, dan roket luar angkasa. Sisi berwirausahanya pun sudah mulai terlihat saat dia menjual video game buatannya sendiri yang dia namai Blaster dengan harga $500 saat usianya masih 12 tahun. Kepercayaan diri dan kegigihan Musk semakin berkembang di bangku kuliah. Pada tahun 1988, Elon Musk memutuskan bahwa dia nggak mau menjalani wajib militer di Afrika Selatan. Jadi, dia keluar dari negara itu. Walaupun mimpinya adalah tinggal di Amerika Serikat, saat itu Musk pindah ke Kanada. Tahun pertama di sana, Musk sering berpindah rumah dan terombang-ambing di antara pekerjaan sambilan. Kemudian, dia mendaftar kuliah di Universitas Queens. Disinilah karakternya mulai terbentuk. Musk jauh lebih ambisius saat berkuliah dibandingkan saat dia masih SMA. Dia mengikuti kontes public speaking, mempelajari bisnis, dan bahkan berhasil memikat wanita idamannya, Justin Wilson, yang kemudian menjadi istri pertamanya sekaligus ibu dari 6 putranya. Dalam mendekati Wilson, Musk sangat kompetitif. Dia anti banget mendapat jawaban tidak. Saat kencan pertama di kedai es krim gagal, Musk mendatangi tempat Wilson belajar sambil membawa es krim favorit wanita itu. Dari sini terlihat kegigihan sangat ampuh dalam aspek kehidupan Musk. Setelah 2 tahun belajar di Queens, Elon Musk pindah ke Universitas Pennsylvania dan terus berkembang. Gak hanya otak fisika, otak bisnis Musk juga mulai tajam. Dengan temannya bernama Eddie Oresi, dia menggelar pesta di rumah sewaan dengan 14 kamar. Harga masuk ke pesta tersebut adalah $5. Musk nggak ikut mabuk, dia lebih fokus membisniskan pesta itu. Hasilnya, pesta yang hanya dilakukan 1 malam itu menghasilkan uang yang jumlahnya cukup untuk membayar sewa rumah selama 1 bulan. Startup pertama Musk menjadikannya miliarder perusahaan .com Silicon Valley. Setelah lulus kuliah, Musk mendirikan perusahaannya yang pertama. Pada tahun 1995, dia dan saudara laki-lakinya mendirikan Global Link Information Network, yang kemudian berganti nama menjadi Zip2. Tujuan bisnis ini adalah membantu pemilik bisnis lain terjun ke dunia internet untuk pertama kalinya. Dulu, sedikit banget bisnis yang paham keuntungan internet. Makanya, bisnis Musk dan saudaranya nggak laku. Situasi mulai berubah saat More Davido Ventures memutuskan untuk berinvestasi di Zip2 setelah sangat terkesan dengan kegigihan yang dimiliki Musk. Tapi venture capital ini menurunkan Musk dan mempekerjakan Rich Sorkin sebagai CEO. Dan saat uang mulai mengalir masuk, mereka mempekerjakan ahli teknik dan kode lain untuk membuat coding yang lebih canggih. Hal ini membuat Elon gelisah karena dia sendiri adalah coder otodidak. Pada bulan Februari 1999, perusahaan produsen komputer, yakni Compaq Computer, menawarkan untuk membeli Zip2 sebesar $307 juta secara tunai. Musk nggak bertahan di Zip2 yang kini sudah dibeli Compaq. Alih-alih bekerja untuk sebuah perusahaan, dia ingin menjadi CEO yang sukses. Kalah dari PayPal membuat Musk mendapat jutaan dolar. Musk menggunakan pendapatannya dari Compaq untuk membeli mobil sport McLaren, sebuah kondominium, dan sebuah pesawat propeller kecil. Dia pun bergaul dengan para pebisnis elit. Lalu, sisa uangnya langsung masuk ke bisnisnya yang lain, X.com, sebuah bank online yang pertama di dunia. Pada masa-masa itu, orang masih enggan membeli buku secara online. Apalagi pakai ngasih rincian rekening bank segala. Tapi, dengan bekerja sama dengan Barclays dan didukung asuransi FDIC dan 3 produk reksadana, Musk berhasil mendirikan X.com. Segalanya berjalan lancar, tapi nggak lama kemudian, beberapa pesaing besar pun muncul. Adalah Max Levchin dan Peter Thiel yang menggarap PayPal,
dan menyaingi X.com. X.com dan PayPal berselisih. Tapi kedua perusahaan itu akhirnya bergabung pada tahun 2000. Alasannya sederhana. PayPal adalah produk yang bagus dan X.com mempunyai uang dan produk perbankan yang unggul. Tapi nggak lama kemudian, Musk disingkirkan lagi dalam perusahaannya sendiri. 2 bulan setelah perusahaan itu bergabung, Thiel mengundurkan diri dan Levchin juga mengancam akan melakukan hal serupa. Lalu, Musk bagaimana? Ya, dia harus bertanggung jawab atas perusahaan yang terbagi itu. Walaupun sebagian besar rekan kerjanya menyukai PayPal, Musk bersikeras mempromosikan brand X.com-nya. Lalu terjadilah salah satu kudeta paling kejam dalam sejarah Silicon Valley. Para eksekutif mendatangi dewan perusahaan dan meminta Thiel untuk kembali menjadi CEO dan menurunkan Musk. Kudeta itu berhasil dan Musk turun menjadi penasihat. Perusahaan itu mengubah namanya dari X.com menjadi PayPal dan akhirnya terjual untuk eBay pada bulan Juli 2002 senilai $1,5 miliar. Musk mendapatkan $250 juta, uang yang cukup banyak untuk mewujudkan mimpi terliarnya. Tekad Musk untuk mewujudkan industri luar angkasa. Setelah ulang tahunnya yang ke-30 pada tahun 2001, Musk memutuskan untuk keluar dari kompetisi di dalam perusahaan. Dia memboyong keluarganya pindah ke Los Angeles, tepat di sudut pusat industri luar angkasa. Memang, Elon Musk selalu ingin terlibat dalam industri luar angkasa. Pada waktu itu, Mars Society sedang mengembangkan rencana untuk menguji kelayakan dalam menempatkan kehidupan di Mars. Dalam proyek itu, Mars Society mengirim tikus yang kawin ke orbit bumi. Tapi menurut Musk, akan lebih bagus kalau tikus-tikus itu langsung dikirim ke Mars saja. Pada akhirnya rencana itu dibatalkan, tapi Musk tetap ingin masuk ke industri luar angkasa. Dia memulai debutnya dengan mencari tahu bagaimana dia bisa membuat roket yang lebih murah. Lalu, pada Juni 2002, Space Exploration Technologies atau SpaceX pun lahir. Perusahaan itu muncul dengan misi untuk menjadi maskapai luar angkasa barat daya. Kala itu, saat pengiriman muatan seberat 500 pon dihargai $30 juta, Falcon 1 buatan SpaceX akan membawa 1.400 pon muatan dengan harga hanya $6,9 juta. Mengingat bahwa pencetus ide itu adalah Elon Musk, gak heran kalau kedengerannya gak realistis. Berdasarkan rencana waktu awalnya, mesin pertama mereka diperkirakan akan selesai dibuat pada bulan Mei 2003. Mesin kedua bulan Juni, badan roket bulan Juli, dan perakitan akan dilakukan bulan September. Sementara itu, peluncuran roket pertama direncanakan akan terjadi pada bulan November, hanya 15 bulan setelah perusahaan didirikan. Apakah tepat waktu? Ternyata enggak. Pada akhirnya dibutuhkan sekitar 4 tahun bagi SpaceX untuk berhasil meluncurkan roketnya. Meski begitu, Musk paham bahwa kegagalan adalah hal yang wajar. Kenyataannya, sebagian besar peluncuran roket mengalami kegagalan. Musk tahu kalau hanya ada 9 dari 20 peluncuran Atlas yang berhasil. Jadi kegagalan adalah hal yang wajar. Semangat dan hasrat Musk yang menggebu-gebu terbukti sangat menginspirasi. SpaceX menjadi perusahaan komersial pertama yang membawa kapsul Dragon ke luar angkasa dan memulangkannya dengan aman setelah pendaratan di laut. Perusahaan itu pun terus berkembang. Investasi Musk pada Tesla Motors membawa masa depan bagi mobil listrik. Musk mungkin adalah orang yang membantu dunia mengenali teknologi mobil listrik sebagai hal yang inovatif dan selalu berprogres. Dulu, sebelum Tesla sebesar sekarang, memang sudah ada produsen mobil listrik, tapi publik nggak begitu berminat. Yang menarik, Musk nggak pernah memproduksi mobil sebelumnya. Langkah awalnya adalah justru berinvestasi. Musk memutuskan untuk berinvestasi sebesar $6,5 juta di Tesla Motors yang didirikan oleh Martin Eberhard dan Mark Tarpenning. Tesla Motors
pada waktu itu mengerjakan mobil listrik bertenaga baterai lithium-ion. Musk berpikir bahwa proyek tersebut bisa merevolusi mobil listrik, menjadikannya populer dan efisien, serta membuat udara nggak terlalu tercemar. Tesla muncul sebagai kesuksesan besar. Pada pertengahan tahun 2012, mobil sedan model S Tesla mengubah transportasi. Dengan akses internet terus-menerus dan sensor yang membuat sopir bisa menyalakan mesin tanpa menyentuh satu tombol pun, mobil itu disebut-sebut sebagai komputer dengan roda. Pada November 2012, majalah Motor Trend menjulukinya Car of the Year. Sementara itu, Consumer Reports memberi mobil tersebut penilaian mereka yang paling tinggi dalam sejarah, yaitu 99 dari 100. Mereka bahkan menyatakan bahwa mobil tersebut kemungkinan adalah mobil terbaik yang pernah dibuat. Amerika belum pernah melihat perusahaan mobil sesukses itu sejak kemunculan Chrysler pada tahun 1925. Dari Solar City ke Tesla, perusahaan-perusahaan Musk mulai bersatu. Ketenaran Musk berakar dari 3 usahanya yang berjalan secara bersamaan, SpaceX, Tesla, dan Solar City. Dan ternyata, semua perusahaan itu pada akhirnya bersatu membantu Musk dalam mengejar cita-citanya, menyelamatkan keberlangsungan hidup spesies manusia. Solar City adalah bisnis panel surya yang pada awalnya digerakkan oleh sepupu Musk, Rive bersaudara. Rive bersaudara menghabiskan waktu 2 tahun mempelajari industri tersebut sebelum akhirnya mengeksekusi ide mereka. Meskipun harga panel surya berangsur-angsur menjadi lebih terjangkau, biaya dan usaha pemasangannya cukup untuk membuat para konsumen gak berminat membelinya. Dari situ, Rive bersaudara memutuskan untuk menyediakan apa yang benar-benar diinginkan para pelanggan, yakni pihak yang mengurus keseluruhan proses panel surya, mulai dari pemilihan, pembayaran, dan pemasangan. Musk membantu para sepupunya membuat struktur dan menjadi ketua sekaligus pemegang saham terbesar. 6 tahun kemudian, Solar City sudah menjadi pemasang panel surya terbesar di Amerika Serikat, mewujudkan cita-citanya untuk membuat proses pemasangan panel surya nggak merepotkan. Bisnisnya berkembang dari pelanggan perorangan menjadi perusahaan bisnis seperti Walmart dan Intel. Dan pada tahun 2014, Solar City bernilai hampir 7 miliar dolar. Tiap-tiap perusahaan Musk nggak hanya berhasil sebagai perusahaan tunggal, tetapi semua perusahaannya itu secara strategis juga melengkapi satu sama lain. Misalnya saja, Tesla membuat paket baterai yang bisa dijual ke Solar City ke pelanggan akhir. Lalu Solar City akan menjadi pemasok stasiun pengisian daya mobil-mobil Tesla dengan panel suryanya. Terlepas dari kesenangan Musk pada mobil, panel surya, dan baterai, semua perusahaannya itu sebenarnya hanyalah proyek sampingan Musk. Tujuan utamanya tetap untuk memastikan bahwa manusia bisa menjalani hidup yang berkelanjutan saat ini, sehingga memiliki kesempatan di masa depan. Ya, inilah ambisinya untuk menyelamatkan umat manusia. Kehidupan pribadi Musk yang penuh gejolak. Menikah 3 kali, 2 kali dengan wanita yang sama, Musk adalah sosok yang romantis, namun emosian. Di pernikahan pertamanya, Musk gak selalu menjadi suami yang penuh kasih sayang. Menurut Justin Wilson, beberapa kali dia harus mengingatkan Musk bahwa dia adalah istrinya, bukan pegawainya. Menurut Justin, Musk memberikannya ultimatum pada bulan Juni 2008. Antara mereka memperbaiki pernikahannya hari itu juga, atau Musk akan menggugat cerai Justin keesokan paginya. Ketika Justin meminta untuk menunggu sampai minggu depan, Musk malah memutuskan melayangkan gugatan cerai keesokan harinya. Pasca cerai, seorang teman bernama Bill berusaha menyemangati Musk dengan mengajaknya liburan ke London. Di sana, Musk bertemu dengan aktris yang waktu itu berusia 22 tahun. Bernama Tallulah Riley, yang kemudian menjadi istri keduanya. Pernikahan ini gagal. Musk menceraikan Riley pada tahun 2012 dengan pernyataan bahwa dia akan selalu mencintai Riley, tapi sudah nggak tergila-gila lagi.
Tapi coba tebak, mereka menikah lagi untuk kedua kalinya di tahun 2013. Lalu bercerai lagi di akhir tahun 2015. Ada-ada saja rumah tangga pengusaha kaya raya ini. Banyak yang berpikir bahwa Musk orang yang keras, bahkan jahat, dan gak bisa diprediksi. Beberapa bahkan mengatakan bahwa dia gak berempati. Contohnya adalah kejadian pemecatan asistennya yang paling setia, Mary Beth Brown. Mary selalu melakukan apapun untuk Musk. Tapi saat Mary meminta untuk diberi kompensasi yang setara dengan para eksekutif SpaceX lainnya, Musk bilang pada Mary untuk cuti 2 minggu. Saat Mary kembali, Musk bilang padanya bahwa dia sudah nggak membutuhkannya lagi. Kejam banget. Namun, tetap saja, orang-orang terdekat Musk mengatakan bahwa dia adalah orang yang penuh kasih dan perhatian. Mungkin yang bisa kamu contoh dari Elon Musk adalah dia berani mengambil jalan apapun untuk mewujudkan ide-ide liarnya. Lihat saja dia, mulai dari masuk ke industri luar angkasa, membangun perusahaan mobil listrik, hingga menikah dengan orang yang sama sebanyak 2 kali. Eits, tapi yang terakhir jangan dicontoh ya. Contohlah tekad, keberanian, dan semangat belajarnya yang tinggi.